Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,22 triliun dolar atau turun sekitar 1,65%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 29.900-an, Ethereum 1.867, BNB 318, XRP 0,5, Cardano 0,39, Dogecoin 0,081, Polygon Matic 1,09, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 22,69 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Satu-satunya yang hijau hari ini hanya Solana guys, di urutan ke-10 dengan harga 22,71%, yang membuat dia mendapatkan kenaikan sebesar 4,64%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, malam ini kita akan kedatangan salah satu data yang tentunya sangat dinanti-nantikan oleh para investor, yaitu adalah tingkat inflasi dari Amerika Serikat, atau biasa orang singkatnya sebagai data CPI guys. Jadi spesifiknya nanti di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat kita akan mendapatkan data core inflation rate year on year-nya, kemudian inflation rate year on year, kemudian juga untuk CPI month on month. Jadi ada beberapa data inflasi yang bakalan dirilis secara serentak nanti malam. Dan jika teman-teman perhatikan, menariknya ada sesuatu yang menurut saya cukup aneh gitu, di mana inflation rate itu diprediksi mengalami penurunan 0,8% guys, dari yang 6% menjadi 5,2%. Tetapi core-nya itu justru masih diprediksi terjadi kenaikan 0,1%. Oke, jadi mix nih guys, core-nya itu masih diprediksi bakalan naik. Untuk inflation rate year on year-nya itu diprediksi akan menurun 0,8%. Nah, tentunya kita sebagai investor cryptocurrency, harapan kita harusnya adalah kita melihat kedua data ini mengalami penurunan. Paling idealnya adalah kalau kita melihat memang sesuai dengan ekspektasi inflation rate berada di 5,2%, alias terjadi penurunan sebesar 0,8%, ditambah juga core inflation rate yang menurun. Mungkin ke 5,4 atau 5,3. Saya rasa kalau itu yang terjadi, itu sudah cukup untuk dapat membuat market kembali rally. Tetapi guys, yang perlu menjadi catatan adalah apabila justru kita melihat inflation rate itu kembali berada di angka yang cukup tinggi, misalnya tetap stay di angka 6%, kemudian juga core-nya misalnya juga naik sampai 5,7 atau 5,8, maka sekali lagi sebaliknya hal yang kemudian kita tidak harapkan bisa aja terjadi, yaitu adalah selling pressure kembali datang ke market. Karena jika kita melihat inflasi itu justru masih kesulitan untuk mendapatkan penurunan, maka tidak akan ada alasan bagi The Fed untuk memikirkan seputaran pivot. Terlebih lagi kita melihat kemarin unemployment rate itu berada di angka 3,5%. Angka paling kuat di Amerika selama beberapa dekade terakhir. Resep G2 sekali lagi bagi The Fed untuk dapat memikirkan seputaran pivot adalah kalau misalnya unemployment rate udah start untuk mengalami peningkatan, ditambah juga inflation rate atau tingkat inflasi sudah secara konsisten terus-menerus menurun, dan mungkin sudah mendekati angka target dari The Fed yang sampai sekarang masih stay di angka 2% targetnya. Kita masih cukup jauh, dan mudah-mudahan gitu ya kita bisa melihat ada progres yang signifikan sesuai dengan yang diekspektasikan di sini, di mana terjadi penurunan sebesar 0,8%. Oke, so itu adalah yang pertama guys. Kemudian yang kedua, saya temukan banyak sekali komentar di kolom komentar video saya beberapa hari belakangan seputaran kapan nih altcoin bakalan kira-kira terjadi, altcoin season, sorry, bukan altcoin dong, altcoin season. Nah, di sini sebuah gambaran yang disampaikan oleh Dr. Profit ini menurut saya akan sangat membantu kalian kalau misalnya kalian merasa perlu screenshot, di screenshot saja. Karena menurut saya ini adalah guideline-nya buat kalian gitu, untuk membaca pergerakan Bitcoin dominance dibandingkan dengan harga Bitcoin dan apa pengaruhnya ke altcoin. Nah, jika Bitcoin dominance itu naik dan juga harga Bitcoin itu naik,
maka yang terjadi biasanya adalah altcoin itu bakalan turun, walaupun tidak signifikan. Tetapi jika yang terjadi adalah Bitcoin dominance naik, tapi harga Bitcoin itu turun, nah itu biasanya altcoin bakalan turunnya lumayan dalam. Tapi kalau misalnya Bitcoin dominance itu naik, tapi Bitcoin price-nya itu stabil, maka altcoin juga biasanya pergerakannya bakalan stabil. Nah, tentunya ketiga hal ini tidak kalian mau ya. Kalau misalnya kalian merupakan seorang pemegang altcoin gitu, kalian maunya ngelihatnya yang hijau gitu kan, yang ngepump. Kapan kira-kira altcoin season kok? Nah, ini adalah guideline-nya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat Bitcoin dominance sudah start untuk mengalami penurunan, oke? Dan kemudian Bitcoin price atau harga Bitcoin itu mengalami kenaikan, nah itu biasanya altcoin bakalan ngepump. Oke? Kemudian, kalau kita melihat Bitcoin dominance menurun, Bitcoin price juga menurun, ya altcoin biasanya stabil. Yang terakhir, kalau misalnya Bitcoin dominance itu menurun, tetapi Bitcoin price itu stabil, biasanya altcoin juga bakalan naik. Jadi, dua senario yang bisa teman-teman harapkan terjadi kalau misalnya pengen altcoin season itu terjadi. Yang pertama tentunya Bitcoin dominance itu harus turun dulu. Itu sudah pasti gitu. Dan kalau misalnya kita mau melihat altcoin ngepump, itu Bitcoin dominance harus turun, itu satu. Yang kedua, harga Bitcoin harus antara dia stabil atau lagi naik. Nah, biasanya ketika hal tersebut terjadi, kita bakalan melihat altcoin itu mulai start untuk rally. Dan terlebih lagi sekarang sebenarnya kita melihat ada hal yang cukup mengkhawatirkan, di mana Bitcoin dominance itu sedang mencoba untuk mampu break dari area channel di sini, guys. Yang sudah menahan Bitcoin dominance selama bertahun-tahun. Beberapa tahun terakhir lah, at least. Dari tahun 2021 sampai 2023, 2 tahunan kurang lebih. Nah, kalau misalnya kita sampai mampu melihat Bitcoin consolidate di atas area tersebut dan melanjutkan kenaikan, maka kita bisa melihat altcoin kembali suffer gitu, atau tersiksa. Atau kita masih akan melihat altcoin kesulitan untuk dapat gain momentum gitu. Tetapi kalau misalnya terbukti bahwa ini hanya sekedar fake out, dan kemudian kita kembali drop dari sini, which is menurut saya adalah sebuah hal yang masih mungkin terjadi karena kita baru saja breakout gitu ya. Belum terlalu jauh juga breakoutnya, belum tentu kita juga akan closing di atas area tersebut. Nah, kalau sampai kita kembali closing di bawah area ini dan start untuk drop, maka kita bisa expect harusnya altcoin bakalan performanya cukup baik. Tetapi catatannya adalah kalau Bitcoin harganya itu stabil atau lagi naik. Kalau kalian melihat harga Bitcoin juga justru drop, ya walaupun altcoin mungkin bisa naik, tapi pergerakannya pun mungkin hanya stabil aja di range yang sama gitu. Oke, jadi kita perlu pantau untuk beberapa hari ke depan apa yang bakalan dilakukan oleh market Bitcoin dominance. So, sebelum kita masuk ke chart guys, untuk kalian yang masih mencari salah satu exchange untuk dapat melakukan diversifikasi aset, saya rasa MEXC Global bisa menjadi salah satu pilihannya. Kenapa? Alasannya cukup simpel karena di sini banyak sekali koin yang bisa teman-teman temukan yang tidak akan kalian temukan di tempat lainnya atau exchange lainnya. Selain itu juga di sini teman-teman akan bisa menghemat banyak sekali karena untuk teman-teman yang membeli di spot itu tidak ada fee sama sekali. Jadi 0% untuk spot maker dan juga taker fees. Kalau misalnya kalian yang trader futures nggak usah khawatir juga. Kenapa? Karena fee-nya di sini juga super duper rendah, 0% untuk market maker-nya fee-nya, futures maker fee-nya itu 0%, 0,02% untuk taker fee. Jadi ini adalah fee yang paling kecil yang pernah saya lihat gitu guys. Kalian bisa bandingkan dengan exchange lainnya, kemungkinan besar tidak akan temukan harga seperti ini. Sehingga teman-teman kalau misalnya ketika lagi trading, itu dapat menghemat biaya untuk trading. Selain itu juga, khusus untuk teman-teman yang mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah, kalian akan berkesempatan memenangkan reward sampai $1.000 atau kurang lebih kalau dirupiahkan 15 juta rupiah. Jadi saya juga lagi kerjasama dengan MEXC Global. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mendapatkan berbagai hadiah tersebut dan mencoba untuk trading dengan fee yang sangat amat rendah di sini, silakan kalian klik saja link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar dan kalian bisa langsung start untuk trading di MEXC. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran apa-apa saja sih sebenarnya yang ada di sini, kalian bisa masuk ke tab pasar di sini. Oke, dan kalau misalnya kalian lihat ini tokennya luar biasa banyak, guys. Bahkan sampai ada 33 tab di sini. Koin apapun yang teman-teman
pengen beli sekarang, kemungkinan besar bakalan kalian bisa temukan di sini. Baik itu adalah koin yang sudah market cap-nya besar, yang sedang, yang kecil, atau bahkan yang mikro. Yang artinya masih project-project baru yang menurut kalian akan sangat sulit untuk ditemukan di exchange-exchange yang ternama. Nah, mungkin MEXC Global bisa menjadi jawabannya. Karena di sini bahkan project-project yang baru pun sekarang sudah terlisting duluan di MEXC Global. Jadi kalau misalnya kalian tertarik menjadi investor-investor awal dari sebuah project yang menurut kalian solid, MEXC adalah jawabannya. Oke, jadi silakan kalau misalnya kalian tertarik untuk mendaftar dan juga mendapatkan hadiah yang tadi saya sebutkan juga, kurang lebih 15 juta rupiah, dengan melakukan atau melaksanakan tugas-tugas yang disediakan di situ. Silakan, linknya sudah ada di kolom description box di bawah. Oke, so sekarang kita langsung masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen langsung mulai dari 1 hour chart saja, guys. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini, kita sebenarnya gitu ya sempat mencoba untuk break ke higher high baru menuju ke sekitaran area 30.500. Tetapi kemudian kita mendapatkan rejection yang cukup signifikan, guys. Dan kita kalau bisa bicara pure dari segi price action, tentunya ini bukan berita baik. Kenapa? Karena dengan adanya hal ini, maka kita berpotensi membentuk apa namanya double top, gitu ya. Neckline-nya sebelah mana? Neckline-nya adalah sebelah sini. Jika kita mampu jebol di bawah area ini, maka double top-nya menurut saya sudah valid. Dan target teknikalnya adalah sini. Jika kita ukur target teknikalnya, itu adalah kurang lebih di sekitaran area 29.000. Jadi itu juga udah dekat banget dengan sebenarnya area resistance sebelumnya yang harusnya sekarang kita sudah flip menjadi area support. Dan kalau misalnya ternyata kita mampu mencapai area tersebut, saya rasa cukup make sense ya kalau misalnya teman-teman pengen mencari peluang untuk long dari sini. Karena ini bisa jadi adalah sebuah tahap retest untuk kemudian kembali reverse dan naik ke atas. Tentunya idealnya adalah penurunan yang kita lihat terjadi di sini ke sini itu dalam bentuk corrective move. Oke? Corrective move itu modelnya seperti apa? Modelnya seperti ini, guys. Jadi penurunannya itu tidak terlalu tajam. Kita nggak mau yang modelnya seperti ini, karena riskan gitu, guys. Nah, kita mau yang model seperti ini atau seperti ini. Oke, cenderung korektif pergerakannya. Nah, jika itu yang kita lihat, maka itu mempertinggi probability bahwa ini adalah sebuah retest ke area major support terakhir. Dan kemudian dari sini teman-teman mungkin bisa mencari peluang untuk long. Oke, tapi kalau kalian yang memang hobi scalping gitu ya, ini yang hobi scalping, mungkin kalian bisa manfaatkan satu trendline di sini. Oke, yang akan berhenti di sekitaran 29.600-an. Jika teman-teman melihat di time frame kecil, ini kalau kita scalping yang bicaranya mungkin di 15 minute atau di 5 minute gitu ya. Kalau misalnya teman-teman melihat terjadi penurunan, tetapi bentuknya seperti korektif juga, oke, maka di sekitaran area di sini bagi saya, kalau teman-teman memang yang hobi high risk dan juga scalping, ini mungkin bisa dijadikan area untuk scalping buy di sini. Invalidasinya adalah sesimpel kalau misalnya ternyata kita jebol ke bawah dan closing di bawah area ini, kalian sudah boleh close, tetapi ini kalian bisa targetkan sampai maksimal itu ke area high terakhir 30.400, atau bahkan kalau misalnya kalian memang melihat momentum yang cukup kuat, kalian bisa sampai hold sampai Bitcoin membuat higher high yang baru. Tetapi paling tidak kalau misalnya teman-teman masuk di sini misalnya katakanlah di sini dan memproteksi diri kalian di sini ya, kalian bisa mendapatkan ya target minimal sampai area 30.000 dolar lah. Ini harusnya menjadikan trade ini sebagai 2:1 kurang lebih. Oke, tapi ini hanya untuk teman-teman yang hobi high risk dan ngerti cara memanage resiko untuk scalping. Tidak disarankan untuk teman-teman yang masih awam dan mungkin tipikalnya konservatif. Kalau kalian konservatif, saya lebih prefer teman-teman untuk menunggu antara dia retest ke sekitaran area di sini, atau kita kembali membentuk pattern berikutnya dari sini, tapi mungkin belum sekarang, tapi mungkin kita akan membentuk semacam bullish continuation pattern. Jika ya semacam ini yang kita lihat juga sama, ini juga bisa teman-teman jadikan sebagai peluang untuk melakukan long, dan target berikutnya adalah tentunya di sekitaran area 32 sampai 34.000 bagi saya. Di sekitaran area di sini bagi saya akan ada semacam major resistance, dan ini bukan major resistance di time frame kecil, melainkan kalau misalnya teman-teman perhatikan ini adalah resistance di time frame daily. Sekali lagi saya ingatkan, ini udah saya bahas juga di video kemarin. Dari mana resistance-nya kok? Nah, di sini.
Ini adalah area trendline yang menurut saya akan provide some major resistance. Walaupun ini tidak akan persis, ini adalah sebuah area gitu ya. Jadi di sekitaran area 32 sampai ke area 35 lah gitu. Kita kemungkinan bakal menghadapi semacam area major resistance. Oke. Nah, itu semuanya yang kita bahas barusan adalah scenario bullish untuk midterm. Nah, kalau misalnya yang kita lihat justru adalah hal yang ini, di mana kita justru jebol lagi ke bawah. Oke. Terlebih lagi kita break di bawah area trendline di sini, menjadikan semua yang kita lihat di sini sebagai sebuah fake out, maka ini bukan sebuah pertanda yang baik menurut saya, dan bagi saya itu mempertinggi chance atau kesempatan bahwa kita akan kembali mendapatkan koreksi yang cukup dalam, menuju sekali lagi ke area trendline dari rally di sini, atau bahkan kita bisa menjebol dan kemudian membentuk ke lower low yang baru. Kita harus waspada juga bahwa scenario itu bisa terjadi, guys. Dan tanda pertamanya adalah kalau ternyata kita mendapatkan ada sell off model yang mungkin yang seperti ini, oke? Kemudian kita break di bawah trendline ini, maka ini justru bagi saya adalah peluang untuk mendapatkan swing short. Dan menargetkan minimal ke sekitaran area 25 sampai 24 ribu, atau bahkan ke area trendline yang tadi kita sebutkan harusnya ada di sekitaran 23-22, atau kalau itu jebol lagi, jackpot, harusnya bisa sampai ke lower low baru. Oke, jadi sekali lagi kita tidak mencoba untuk mendahului market, kita biarkan market kasih tahu ke kita clue berikutnya maunya kemana, nanti kita tinggal reaksi saja apa yang market kasih ke kita. Gitu ya, jadi itu adalah beberapa skenario yang sedang saya tunggu sekarang. Jika salah satunya terjadi, saya mungkin akan kembali mencari setup untuk masuk ke market. Long atau short itu tergantung dari yang tadi saya jelaskan. Oke, so itu aja yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.